Teman-teman, saya izin merekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah keperawatan jiwa. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan evaluasi dalam kegiatan interaksi kita pada pasien kita. Nah, kegiatan ini biasanya disebut namanya API, analisa proses interaksi. Saya share screen. Teman-teman sudah pernah ada yang mendengar tentang API atau analisa proses interaksi sebelumnya? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, kita belajar bersama ya. Oke. Oke. Sebentar ya. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar dengan Bu Ais, dengan Pak Eka, dengan Bu Hana tentang beberapa atau berbagai macam asuhan keperawatan dalam masalah perawatan jiwa. Kemarin mungkin kita sudah belajar halusinasi, mungkin dengan Pak Eka atau Bu Hana teman-teman belajar RPK, kemudian ada yang belajar HDR. Nah, tindakan di dalamnya salah satunya ada interaksi teman-teman. Nah, interaksi ini mungkin teman-teman kalau dulu kita bilangnya strategi pelaksanaan SP. SP1 untuk RPK. Nanti pasiennya diajari untuk tarik nafas dalam, pukul bantal. Nah, itu ada interaksinya, ada ngobrolnya. Nah, dalam proses API ini, teman-teman akan belajar mengevaluasi apakah kegiatan saya dengan pasien saya ini sudah oke, sudah berjalan dengan baik, atau masih ada kekurangan. Nah, maka dari itu teman-teman, hari ini Bu Ais akan menyampaikan analisa proses interaksi ini, teorinya dulu. Oke, nah ini pengertiannya. Analisa proses interaksi atau API, the Interactional Process Analysis, merupakan alat kerja yang dipakai oleh kita perawat ataupun calon perawat, mungkin hal ini teman-teman sebagai mahasiswa, untuk memahami atau mengevaluasi interaksi yang terjadi antara perawat dan klien. Nah, kita evaluasi nih, tadi saya ajak ngobrol, pasiennya kok diem aja ya. Nah, itu nanti bisa kita evaluasi di sini. Kita analisa bersama. Nah, teman-teman, tujuan dari API ini yang pertama adalah meningkatkan kemampuan mendengar. Kita, perawat, salah satu yang harus kita pelajari adalah mendengarkan pasien. Pasien tadi ngomong apa sih? Nah, perawatnya benar-benar mendengarkan tidak? Nah, kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Ketika perawatnya menyapa, Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu. Loh, kok pasiennya diem aja? Terus aku harus gimana nih? Nah, dengan API ini nanti kita bisa mengevaluasi. Harusnya saya ngapain sih ketika pasien saya berhenti, stop, diem saja ketika saya ajak ngobrol. Nah, kemudian API ini memberi dasar belajar, artinya berupa alat untuk mengkaji kemampuan perawat atau mahasiswa dalam berinteraksi dengan klien, dan data bagi supervisor atau CI-nya mahasiswa ini atau pembimbingnya untuk memberi arahan. Nah, nanti teman-teman
Kalau di RSC membuat API, nanti ditulis nih. Nah, nanti si supervisor atau CI atau pembimbing dari akademik, Bu Ais, Pak Eka atau Bu Hana, nanti lihat nih, loh ini pasiennya ketika kamu ajari untuk menghadik, kenapa diam saja ini? Nah, dibaca sama kita. Oh, nanti Anda mahasiswa ketika pasiennya diam seperti ini, yang harusnya dilakukan adalah ini. Nah, nanti kami dari akademik bisa mengarahkan teman-teman ketika teman-teman mengalami kebingungan atau kesusahan ketika melakukan interaksi. Kemudian meningkatkan kepekaan perawat terhadap kebutuhan klien, serta mempermudah perkembangan dan perubahan pendekatan perawat. Kemudian yang kelima, membantu perawat merencanakan tindakan keperawatan. Dengan API ini, kita bisa tahu nih, misalnya nomor 4, misalnya nih, pasiennya diajak ngobrol dari tadi nguap aja, wah. Nah, kita analisa nih, mungkin pasiennya butuhnya tidur nih. Nah, dengan API ini memudahkan kita untuk melakukan analisa. Dan kita bisa terbantu dengan API ini, tindakan keperawatan yang tepat selanjutnya harus ngapain sih? Nah, misalnya nih, teman-teman melatih pasien dengan RPK untuk tarik nafas dalam atau pukul bantal. Dari API ini kita bisa tahu apakah interaksi yang dilakukan teman-teman, apakah pasiennya sudah bisa melakukan. Nah, salah satunya adalah dengan API ini. Kemudian, oke. Sorry, share screen-nya berhenti nih. Sebentar ya. Nah, teman-teman sudah mulai tergambar API itu seperti apa? Sedikit ya. Nah, nanti Bu Ais akan berikan gambaran real tentang API-nya. Mohon maaf, ada kendala. Oke, sebentar ya. Ini PPT-nya kita panggil lagi. Oke. Masih muter ya? Sebentar teman-teman. Teman-teman nanti ketika teman-teman melakukan tindakan keperawatan, melakukan interaksi dengan pasiennya. Nah, mungkin ketika nanti S1 keperawatan, teman-teman mungkin belum ada tugas untuk membuat API. Tugas ini akan diberikan ketika teman-teman profesi nurse. Sorry. Salah. Sebentar ya. Ya, Bu. Nah, Bu, riuh sekali nih apinya, Bu. Kelihatannya saja yang riuh, tapi sebenarnya ini sangat membantu kita sebagai perawat untuk melakukan analisa. Nah,
Oke. Boleh lanjutkan ya teman-teman. Pada proses analisa API ini ada proses pencatatan dan pelaporan untuk sebagai alat komunikasi antar tim keperawatan dan tim kesehatan. Nah, API ini nanti bisa dibaca oleh tim kita. Jadi tidak hanya kita saja yang menggunakan, tapi tim kita juga bisa membaca API ini. Misal nih, nanti timmu, grupmu itu ada, kalau UAS dulu ada 6 mahasiswa. Nah, 6 mahasiswa ini setiap mahasiswa membuat API. Kalau pasiennya Bu Ais dulu RPK, pasiennya teman Bu Ais halusinasi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa saling belajar. Aku lihat punyamu dong analisanya. Kalau punya aku seperti ini nih pasiennya. Nah, nanti kita bisa sharing dengan teman. Kemudian aspek yang penting dicatat dan dilaporkan dalam keperawatan jiwa adalah pola perilaku dan hubungan interpersonal antara perawat dan klien. Di dalam API ini akan tergambarkan teman-teman, akan terdeskripsikan bagaimana perilakunya pasien kita, bahkan perilakunya perawat juga akan terdeskripsikan di sini. Dan akan kelihatan tuh hubungan interpersonal antara perawat dan kliennya bagaimana. Kemudian ada tiga macam catatan untuk API ini. Yang pertama adalah catatan perkembangan atau proses keperawatan. Kemudian adalah catatan hubungan perawat klien dan catatan resume. Catatan hubungan perawat klien adalah P-K ini adalah perawat dan klien ya teman-teman ya. Interaksi yang terjadi selama perawat berhubungan dengan klien secara individu, kelompok pada terapi modalitas keperawatan. Kemudian catatan hubungan perawat klien secara verbal dapat berupa video tape, tape recording, catatan secara garis besar, atau catatan interaksi. Kemudian, analisa proses interaksi merupakan alat kerja yang diaplikasikan oleh perawat atau mahasiswa, oleh teman-teman, untuk memahami interaksi yang terjadi antara perawat dan klien. Semua pasien dapat dilakukan API. Bu, pasien saya itu menarik diri, Bu. Harga diri rendah. Dia diam ngotot di kamar. Disapa, Assalamualaikum, Nonaka, saya perawat Ais nih, kita ngobrol yuk. Dia diem. Nonaka, hari ini bagaimana perasaannya Nonaka? Pasiennya diem. Apakah itu bisa dilakukan API, Bu Ais? Bisa. Nah, nanti kita bisa analisa pasien-pasien yang mungkin responnya hanya diam, nanti kita bisa analisa nanti. Dan kita bisa analisa juga perilakunya perawat sudah sesuai atau belum. Jangan-jangan perilakunya perawatnya masih marah-marah nih. Nah, kita bisa evaluasi. Kemudian teman-teman, ini adalah komponen API. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan nonverbal antara perawat dan klien. Kemudian analisa, analisa dan identifikasi perasaan perawat serta kemungkinan komunikasi yang dapat dilakukan perawat. Analisa dan identifikasi persepsi perawat terhadap emosi dan komunikasi klien. Nah, ini dilakukan analisa nih. Ini kita analisa, ini kita analisa. Yang dianalisa dan identifikasi adalah perasaannya perawat dan persepsi perawat terhadap emosi dan komunikasinya klien. Analisa dan makna serta analisa makna dan rasional dari komunikasinya, kesan atau evaluasi terhadap efektivitas dari komunikasi berdasarkan data 1 sampai dengan 4. Kemudian rencana lanjutan atau tindak lanjut ya dari tindakan keperawatannya.
Teman-teman, ini komponen dari api. Oke. Oke. Nah, itu secara teoritisnya, teman-teman. Itu komponen apinya. Nah, nanti teman-teman akan melakukan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Kita akan analisa nih, verbalnya sudah oke atau belum. Atau malah non-verbalnya yang belum oke. Ya. Nah, ini adalah formnya, teman-teman. Nah, ini inisial pasien, inisialnya saja ya, tidak usah diberi nama full name. Misal boleh Nona A, Nyonya A, Nyonya H, nah boleh. Status interaksi perawat klien, lingkungannya, deskripsi, nanti Bu Ais berikan contoh. Nama mahasiswa, nama Anda, tanggalnya, waktu, tempat, kemudian tujuan interaksinya untuk apa, deskripsi pasiennya seperti apa, apakah pasiennya sedang marah-marah, dia menarik diri, atau sudah agak baikan, sudah bagus ya komunikasinya. Ini komunikasi verbalnya. Komunikasi verbal yang kita ucapkan, ini komunikasi verbal perawatnya, ini komunikasi verbal dari kliennya, kemudian komunikasi nonverbalnya perawatnya. Misal ketika perawat bilang Assalamualaikum, selamat pagi Nyonya A. Nah, nonverbalnya bagaimana? Apakah mungkin matanya melotot sambil marah-marah atau perawatnya sambil tersenyum? Nah, si kliennya ketika perawat bilang Assalamualaikum, selamat pagi, kliennya bagaimana nih nonverbalnya? Dia pandangannya menunduk atau melihat kepada perawatnya, tersenyum atau malah menangis. Nah, nanti bisa dituliskan di sini. Nah, analisis berpusat pada perawatnya, dianalisis nih. Nah, ini lurusnya dengan perawat karena berpusat pada perawat. Analisis berpusat pada klien atau pasien. Lurusnya dengan klien. Teman-teman kita sepakati ya, kita tidak menggunakan pasien lagi, kita menggunakannya klien ya. Kemudian rasionalnya. Oke. Nah, teman-teman, ada rasionalnya. Rasionalnya ini per komunikasi verbal. Kemudian rasionalnya dia urutnya kepada perawat ya, bukan ke pasiennya. Oke. Sorry. Nah, ini keterangannya, ini inisial pasien, tulis inisial, bukan nama lengkap, status interaksi, pertemuan keberapa, dan fase berhubungannya. Misal pertemuan ketiga, kemudian lingkungannya, tempat interaksi, situasi tempat, posisi mahasiswa dan klien. Mungkin tempatnya di depan ruangan, di depan ruang rawat. Kemudian situasinya mungkin agak berisik ya. Deskripsi kliennya, penampilan umumnya, kliennya bersih, sudah mandi. Kemudian tujuan yang akan dicapai dalam interaksi selama 20 menit apa? Tujuan ini berpusat pada klien, bukan pada perawat. Kemudian tujuan terkait dengan proses keperawatannya apa? Komunikasi verbal adalah ucapan verbal perawat dan klien. Komunikasi nonverbal adalah nonverbalnya dari klien dan perawat pada saat berbicara atau saat mendengar. Kemudian ini adalah analisa berpusat pada perawat. Pusatkan analisa proses yang berhubungan dengan komponen sebagai berikut.
perasaan sendiri. Perawat waspada tentang respon perasaan sendiri dan menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menjelaskan riwayat atau latar belakang dan analisa apa dan mengapa perasaan itu muncul. Bisa jadi juga tingkah laku nonverbal. Kalau tingkah laku nonverbal, kita cari atau kenali, diskusikan dengan analisa tingkah laku nonverbal diri sendiri. Isi pembicaraan yang muncul dan terselubung. Cari isi pembicaraannya apa sih? Ngomong tentang apa sih? Bedakan dan diskusikan teknik komunikasi yang digunakan. Tujuan interaksinya, perawat berperan sebagai apa, dan pasien berperan sebagai apa. Apa anggapan perawat terhadap kejadian yang telah terjadi, bagaimana seharusnya mereka berinteraksi, dan bagaimana prosesnya. Analisa berpusat pada klien. Pusatkan analisa konsentrasi pada komponen tingkah laku nonverbalnya pasien, isi pembicaraan yang muncul atau yang terselubung, perasaan klien. Kemudian ini tingkah laku nonverbalnya, isi pembicaraan yang muncul, perasaan, kebutuhan klien. Ini rasional atau alasan teorinya. Kita lakukan sintesa dan terapkan teori pada proses interpersonal. Berikan alasan teoritis interaksi Anda atau intervensi lain, dan tunjukkan peningkatan kemampuan dalam mendiskusikan tingkah laku klien dalam rangka teori psikodinamika, teori adaptasi, setiap teori-teori lain yang dikenal. Teman-teman, ini contohnya. Kelihatan ya contohnya ya. Mungkin teman-teman bisa memperbesar di layar kalau yang pakai HP masing-masing. Bisa diperbesar masing-masing ya. Nah, ini analisa proses interaksi. Namanya Tuan DM. DM mungkin dia ada dua kata mungkin ya. Kalau Bu Ais kan Aisyah, Gilkamalah, Adika, mungkin gitu ya. Usianya adalah 34 tahun, interaksinya adalah interaksi ketiga, fasenya fase kerja. Sebenarnya bagusnya dia full teman-teman dari fase orientasi, kerja, dan terminasi. Bagusnya ya. Tapi kalau mau fase kerja saja, it's okay. Kemudian posisinya duduk berdampingan, lingkungannya posisi duduk berdampingan di samping tempat tidur pasien. Deskripsinya, penampilan klien nampak tidak rapi, rambut tidak disisir, menggunakan celana pendek, memakai baju kaos. Hari tanggalnya 6 Juni 2003, hari Jumat ya. Waktunya jam 10 sampai 10.15. Wita itu berarti dia mungkin ada di NTB atau di Bali nih, Lombok mungkin ya. Interaksi, setelah interaksi, tujuannya adalah setelah interaksi, pasien K ini dapat mengenali tentang pentingnya kebersihan diri. Nah, kita lihat komunikasi verbalnya. Komunikasi verbal diawali dengan perawat. Kalau sampai Anda yang ditegur duluan sama pasiennya kan lucu ya. Selamat pagi Mas. Nah, itu komunikasi verbalnya perawat. Non-verbalnya, si perawat ini menghampiri pasien K sambil tersenyum, berdiri di samping tempat tidur pasien K. Nah, harusnya ini ada komunikasi nonverbalnya dari pasien ketika perawat mengatakan perkataan yang ini. Mungkin kliennya melihat ke arah perawat sambil tersenyum. Nah, kita analisa nih dari dua ini, kita analisa berfokus pada klien dan analisa berfokus pada perawat. Rasionalnya apa? Seperti itu teman-teman. Oke. Itu saja.
share ya. Ada yang ingin disampaikan, didiskusikan untuk API hari ini? Analisa proses interaksi hari ini? Izin bertanya, Bu. Oke. Silahkan Mbak, siapa, Naili Karoma? Iya, Bu. Silahkan Mbak Naili. Pada pasien HDR itu kan pasti, misalnya beritanya kan pasien ya, Bu. Sehingga perawat itu susah untuk mengisi analisis proses interaksinya. Lah, bagaimana kita mengatasinya? Apakah kita harus menghentikan komunikasinya atau bagaimana, Bu? Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Naili. Ketika kita menghentikan komunikasinya pun akan terancang di situ, akan tertulis di situ Mbak Naili. Misalnya nih, Assalamualaikum Ibu, saya perawat Naili. Bu, mohon maaf, saya izin ngobrol yuk Bu. Ibunya diem tok. Berarti kan mungkin analisanya pasien hanya diam, analisa yang berfokus pada pasiennya. Kalau analisa yang berfokus pada perawatnya, mungkin perawat berusaha mengajak pasien ngobrol. Nah, si kliennya kalau berfokus pada klien berarti klien hanya diam. Karena tidak ada data yang bisa keluar, akhirnya perawat Naili ini memutuskan untuk kita stop saja nih interaksinya. Ketika Naili akan menyelesaikan interaksi pun, akhiri dengan bagus. Baiklah Ibu, karena hari ini mungkin Ibu masih ingin sendirian saja, nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu ya. Nah nanti saya akan kesini lagi jam 12. Nah, Naili closing dengan baik, kemudian pamit, salam. Pergilah Naili. Nah, apinya pun nanti akan tertulis di situ bahwa si pasiennya hanya diam. Analisanya, pasien mungkin masih ingin sendiri nih. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Bu, kalau menurut saya yang bisa kita lakukan adalah memberi waktu pasiennya untuk sendiri dulu. Nanti ketika pasien itu sudah membuka diri, mau dengan kita, dia akan menyikapi, membalas obrolan kita dengan baik. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Tidak menutup kemungkinan hal-hal itu akan teman-teman alami. Dosen kami, Bu Heni, Dr. Heni, dia punya pasien, dia harus melakukan interaksi dengan pasien HDR yang menarik diri, pasiennya diam saja. Itu terjadi selama 1 minggu. Padahal setelah itu perawat, misal kita ya sebagai mahasiswa, harus pindah ke ruangan lain. Dan di hari terakhir, pasiennya hanya jawab, ya Mbak, itu saja. Nah, mungkin saja itu akan terjadi kepada teman-teman. Tapi it's okay. Yang akan dinilai oleh dosen adalah prosesnya perawat, prosesnya Anda sebagai mahasiswa. Bagaimana Anda berusaha untuk melakukan asuhan keperawatan yang bagus pada pasiennya. Nah, jadi teman-teman tidak usah berkecil hati. Teman-teman sudah berusaha. Oke, Mbak Naili? Pertanyaannya bagus sekali. Ada yang lain? Silahkan. Ada yang lain? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Baiklah kalau seperti itu. Kita cukupkan perkuliahan kita sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan kirim WA ke Sipen. Nanti Sipen akan meneruskan ke Bu Ais. Nanti Bu Ais akan jawab melalui Sipen, dan nanti Sipen broadcast-kan ke seluruh kelas atau ke masing-masing individu. Mungkin itu saja dari Bu Ais.
Kurang lebihnya Bu Ais mohon maaf. Bu Ais akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.